Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Pancutama dari kelas 1 KPD. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mengklasifikasi hadis ditinjau dari aspek bentuk, sumber, dan mengikat tidaknya. Klasifikasi hadis ditinjau dari aspek bentuk, sumber, dan mengikat tidaknya. Klasifikasi hadis ditinjau dari aspek bentuknya. Yang pertama, hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, hadis sifati, dan hadis hami. Yang pertama, hadis qauli adalah seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Khusus bagi para ulama ushul fikih, hadis qauli adalah seluruh perkataan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'. Contoh hadis qauli adalah seperti sabda Rasulullah SAW mengenai status air laut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang laut, airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan Rasulullah SAW tersebut adalah yang sifatnya dapat dijadikan contoh teladan, dalil untuk penetapan hukum syara' atau pelaksanaan suatu ibadah. Umpamanya, tata cara pelaksanaan ibadah sholat, haji, dan lainnya. Tentang cara pelaksanaan sholat, salah satu contoh dicontohkan Rasulullah SAW adalah cara mengangkat tangan ketika takbir di dalam sholat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila dia berdiri melaksanakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setentang dua bahunya, dan hal tersebut beliau lakukan ketika bertakbir hendak ruku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, hadis takriri, yaitu diamnya Rasulullah SAW dari mengingkari perbuatan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau, dan hal tersebut diketahuinya. Ada kalanya dengan pernyataan persetujuan atau penilaian baik dari beliau, dan ada kalanya pengingkaran dari beliau. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang berkata, pada hari peperangan Ahzab, Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang pun melakukan sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah. Maka sebagai sahabat melaksanakan sholat asar di perjalanan. Sebagian mereka berkata, kami tidak melakukan sholat sehingga kami sampai di perkampungan tersebut. Dan sebagian yang lain mengatakan, justru kami melakukan sholat pada waktunya, karena beliau tidak memaksudkan yang demikian pada kami. Kemudian perbedaan pemahaman tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak menyalahkan siapapun di antara mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, hadis syifai atau ahwali, yaitu hadis yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fisik Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Ishaq yang mendengar Al-Bara berkata, Rasulullah SAW adalah maksudnya yang paling tampan wajahnya, paling baik akhlaknya. Postur fisik beliau tidak tinggi dan juga tidak pendek. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, hadis hami, yaitu hadis yang berhubungan keinginan atau rencana yang akan dilakukan oleh Nabi SAW yang tidak terrealisasi. Contohnya, keinginan beliau untuk berpuasa tanggal 9 Asyura. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia berkata ketika Nabi SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Tuhan yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Hadis riwayat Abu Daud. Bagian hadis dari aspek sumbernya. Yang pertama, hadis marfu disandarkan kepada Nabi SAW. Yang kedua, hadis mauquf disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, hadis maktu disandarkan kepada murid sahabat Nabi SAW atau tabi'in. Mauquf tapi dihukum marfu. Sahabat menginformasikan bahwa ia menginformasikan melakukan sesuatu yang semisal. Jika ia menyandarkan kepada Nabi SAW, maka kabar tersebut dihukum marfu. Misalnya perkataan Jabir radhiyallahu anhu, kami dulu melakukan al-hajj di masa Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah kabar mauquf bisa dijadikan hujah? Kabar mauquf walaupun sahih, ia
hanyalah perkataan dan perbuatan sahabat, tidak wajib beramal dengannya. Kabar maukuf bisa digunakan untuk menguatkan sebagai hadis doif, karena sahabat dikenal dengan komitmennya dalam mengamalkan sunnah. Jika kabar maukuf secara lafaz namun hukumnya marfu, maka kedudukannya sama dengan kabar marfu, maka ia adalah hujjah dan wajib beramal dengannya. Perbedaan hadis maqtu dengan munqati. Maqtu adalah sifat matan, yaitu matanya disandarkan kepada tabi'in atau yang di bawahnya, sedangkan munqati pada sifat sanad. Kabar maqtu bisa saja mustashil, tapi mustashilnya hanya sampai tabi'in, sedangkan jika munqati berarti sanadnya tidak muttasil dan ia tidak ada hubungannya dengan matan. Sebagian al-hadis seperti Asy-Syafi'i dan At-Tabrani menggunakan istilah maqtu. Hadis ditinjau dari aspek mengikat dan tidaknya. Khususiyah, khusus bagi pribadi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Yang kedua, risalah atau tasyri'iyah, syariat untuk diamalkan oleh Nabi SAW dan umatnya. Yang ketiga, khairul risalah atau basyariyah, bukan bersifat syariat sehingga tidak mengikat. Hadis khususiyah, selain firman Allah, ada beberapa hadis Rasulullah SAW, antara lain dari Qais al-Harits radhiyallahu anhu, ia berkata, saya masuk Islam sedangkan saya tidak telah memiliki istri 8. Lantas saya menghadap Nabi Muhammad SAW menyatakan ihwal masalah ini, dan beliau bersabda, pilihlah dari mereka 4. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis lainnya tentang persoalan tersebut yaitu dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Ghailan ibnu Salamah al-Saqafi masuk Islam dan ia telah memiliki 10 istri. Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, tahan 4 dan pisahkan sisanya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, hadis risalah atau tasriyah. Hadis risalah adalah hadis yang disampaikan Nabi SAW dalam posisinya sebagai Rasul sehingga wajib ditaati, seperti hadis tentang berita-berita gaib, syariat-syariat Allah SAW Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketentuan-ketentuan ibadah. Sifat dari hadis risalah ini adalah tetap atau sabit, tidak berubah-ubah, syarat dengan nilai-nilai universal. Yang ketiga, hadis ghairul risalah atau tasriyah. Sedangkan hadis ghairul risalah adalah hadis yang disampaikan Nabi SAW dalam posisinya sebagai manusia biasa hingga boleh tidak diikuti, seperti hadis tentang pengobatan, kedokteran atau medis, ilmu tentang pertanian, urusan duniawi, sehingga hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kebiasaan sehari-hari Nabi SAW, dan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kemaslahatan yang sifatnya parsial atau temporal. Sifat dari hadis risalah ini adalah berubah-ubah, mutahawil atau berubah-ubah, bersifat lokal, temporal, dan kondisional. Sekian dari penjelasan sedikit saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.